Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pembahasan soal latihan persiapan PTS semester 1 Matematika tahun ajaran 2023-2024 untuk kelas 7. Nanti ada 15 soal yang akan Bu Maya bahas. Kalian bisa menyimak satu persatu. Kalian boleh mempause video ini ketika kalian mencoba mengerjakan soal, kemudian dilanjutkan kembali untuk mencocokkan hasil pekerjaan kalian dengan pembahasan Bu Maya. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Silahkan kalian boleh pause video ini untuk mencoba mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Baik, jika kalian sudah mengerjakan, kita akan langsung ke pembahasan di soal nomor 1. Suhu di kota Tokyo pada pagi hari itu adalah 10 derajat Celcius. Di kota Sydney pada saat yang sama, negatif 2 derajat Celcius. Hitung selisih suhu di kedua kota tersebut. Jika yang ditanya adalah selisih, maka nanti jawabannya adalah suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Suhu tertinggi di soal ini adalah 10 derajat Celcius. Nanti dikurangi, hati-hati dalam kurung, negatif 2 derajat Celcius. Nanti tanda di tengah, min ketemu min akan menjadi plus. Ditambah 2 derajat Celcius, hasilnya adalah 12 derajat Celcius. Soal nomor 2, Stadion Bola Kota memiliki kapasitas total 100.000 penonton. Karena ada perbaikan di bagian sayap timur dan barat, maka stadion hanya dapat menampung maksimal itu paling banyak ya, 75% dari total kapasitas. Hitung total orang yang bisa menonton saat ada perbaikan tersebut. Baik, ini kita tinggal kalikan saja 75%. 75% itu bisa ditulis menjadi 75/100. Kita kalikan dengan total kapasitasnya 100.000. Ini kita bisa coret ya, menjadi 75.000 penonton. Baik. Kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan nomor 4. Silakan boleh di pause terlebih dahulu video ini untuk mencoba mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4. Oke, kita akan bahas soal nomor 3 terlebih dahulu, mengurutkan dari yang terkecil. Nah, di dalam soal tersebut ada bentuk desimal, bentuk persen, dan juga bentuk pecahan. Untuk mengerjakan soal ini, kalian harus membuat keempat bilangan ini menjadi bentuk yang sama. Kalau Bu Maya biasanya saya rubah semuanya ke desimal, itu cenderung lebih mudah. Kita mulai. 0,31 tetap ya. Oke, 30% itu 30/100. Boleh kita tulis menjadi 0,30. 0,32 tetap. 2/6, ini kalau kalian bagi pakai porogapit, 2 dibagi 6 atau 1 bagi 3 sepertiga, itu hasilnya adalah 0,33. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, nanti kita tinggal mengurutkan dari yang paling kecil. Dari yang paling kecil berarti ini yang paling kecil pertama, gitu kan? Kemudian ini yang kedua, ini ketiga, urutan ketiga, dan ini adalah urutan keempat. Berarti nanti kalau kita tulis sesuai bentuk aslinya, dimulai dari 30%, ya kan? 0,31, 0,32, dan 0,33. Nomor 4. Kenaikan permukaan laut setiap 100 meter itu menyebabkan temperatur udaranya turun 0,25 derajat Celcius. Apabila suhu di permukaan laut 38 derajat, maka suhu pada ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut adalah, jadi maksud soal ini tuh gini, ketika ketinggiannya naik 100 meter, suhunya itu akan berkurang 0,25. Naik lagi 100, berkurang lagi 0,25. Begitu seterusnya sampai di ketinggian 3.200. Nah, menghitung suhunya gimana caranya? Suhunya, berarti suhu mula-mula 38 derajat Celcius, ini kita kurangi dengan penurunan suhunya. Penurunan suhunya ngitungnya gimana? Dari suhu ketinggiannya dicari 3.200 meter, kita bagi dengan setiap ketinggian berapa atau temperaturnya turun. Setiap 100 meter, maka kita bagi dengan 100. Terus penurunannya berapa? Penurunannya 0,25, maka kita kali 0,25 derajat Celcius. Ini kita boleh coret
32 dikali 0,25 itu adalah 8 derajat. Berarti 38 derajat Celcius dikurangi 8 derajat Celcius. Hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5 dan soal nomor 6. Silakan di pause terlebih dahulu untuk mencoba mengerjakan. Oke, kalau sudah mencoba mengerjakan, kita cocokkan ya hasilnya. Nanti kalau misal benar, selamat. Kalau masih ada yang keliru, silakan diperbaiki. Nomor 5 yang A. Baik, ini ada operasi hitung campuran bilangan bulat. Ada pengurangan, pembagian, dan perkalian. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang dikerjakan terlebih dahulu tentu yang pembagian atau perkalian terlebih dahulu. Jadi yang 14 ini tetap ya dikurangi. Negatif 35 dibagi 7 itu negatif 5. Ditambah 4 kali negatif 5 itu negatif 20. Oke, nah ini hati-hati. Min 14 nih, 14 dikurangi negatif 5. Min ketemu min itu jadi plus. Jadi 14 ditambah 5 itu 19. Plus ketemu min 20 jadi min. 19 dikurangi 20 itu berapa? Negatif 1. Yang B sekarang. Sama, kita mulai dari pembagiannya terlebih dahulu. Negatif 144 dibagi 12. Itu hasilnya adalah negatif 12. Ditambah 4 dikurangi dalam kurung negatif 8 ditambah 5 itu negatif 3 dikali 7. Negatif 12 ditambah 4 dikurangi, hati-hati yang belakang, negatif 3 kali 7 itu negatif 21. Negatif 12 ditambah 4 itu adalah negatif 8. Ya, min kali min itu positif 21. Negatif 8 ditambah 21 atau 21 dikurangi 8 itu jawabannya adalah 13. Nomor 6, arsirlah 3/4 bagian dari bangun berikut. Nah, mengarsir bagian maka kita harus mengetahui dulu ini dibagi dalam berapa bagian. Dalam soal Bimaya ini ada kotak persegi panjang, ini saya potong-potong menjadi 12 bagian. Ada 12 bagian, jadi nanti setiap satu kotak ini nilainya adalah 1/12 bagian. Nah, padahal yang ditanya adalah 3/4. Nah, terus ini gimana, Bu? Langkah pertama 3/4-nya ini kita rubah dulu. Kita rubah itu menjadi berapa per 12. 4 biar jadi 12 kan dikali 3. Maka yang atas 3 juga dikali 3 itu 9. Oh, 3/4 itu sama dengan 9/12. Nah, sekarang kita tinggal arsir. 9/12 itu berarti 9 bagian, ini kita arsir nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian diarsir. Cara mengarsirnya gimana, Bu Maya? Bebas. Mau sebelah kiri atau mau sebelah kanan yang diarsir, tidak masalah, sama saja. Yang penting ada 9 kotak yang terarsir. Selanjutnya nomor 7, silakan di pause video ini terlebih dahulu. Silakan dicoba dikerjakan sampai ketemu jawabannya. Oke, sudah ketemu jawabannya, kita akan bahas satu persatu mulai dari nomor 7A. Nah, ini adalah soal tentang pecahan. Kalau ketemu operasi pengurangan atau penjumlahan pecahan, yang paling mudah adalah kita rubah menjadi pecahan biasa. 1/2/5 itu sama dengan 7/5. Ya kan, dikurangi setengah ditambah 4 3/4 itu sama dengan 19/4. Kemudian gimana? Kita samakan penyebutnya 5, 2, dan 4. Ini kita samakan penyebutnya dengan KPK 20 ya. 5 biar jadi 20 dikali 4, maka 7 juga dikali 4, 28. 2 biar jadi 20 itu dikali 10, maka yang di atas juga dikali 10. 4 biar jadi 20 itu dikali 5, maka 19 juga dikali 5, 95. Hasilnya adalah 113/20. Lalu kita buat menjadi pecahan campuran 5 13/20. Ini jawabannya. Kemudian yang B, 21/3 itu kita bisa tulis menjadi 7/3.
dibagi 7/9 dikurangi 5/1/6 itu berarti 31/6. Nah, karena ada pembagian, maka pembagian dulu yang kita operasikan. Pembagian pecahan itu bisa jadi perkalian dengan syarat yang pecahan keduanya kita balik. Yang 7/9 kita balik nih, tukar posisi menjadi 9/7 dikurangi 31/6. Nah, ini bisa dicoret. 9 dibagi 3 itu adalah 3. 3 dikurangi 31/6. Kita samakan penyebutnya jadi 1/6. Berarti 3 dikali 6 ya, 18 dikurangi 31. Hasilnya adalah negatif 13/6 atau bisa saya tulis negatif 21/6. Udah ya, yang C sekarang. Ke desimal. Nah, kalau desimal gimana Bu ngitung penjumlahannya? Di SD diajari kalau ngitung penjumlahan, yang penting komanya diurutkan. Gini kan, kita jumlah 3, 6, 1 ya. Jadi 1,23 tambah 0,4 itu 1,63. Kita kurangi dengan 2,06. Nah, tapi kan lebih besar 2,06-nya kan? Berarti nanti pengurangannya 2,06. Nih, kita kurangi dulu dengan 1,63. Tetapi nanti hasilnya adalah negatif 1,63 ya. Kurangi 3 gitu kan. Berarti ini adalah 4, nolnya turun, komanya ngikut. Hasilnya plus apa min Bu? Hasilnya adalah negatif 0,43. Yang D sekarang, 0,2 dikali 1,7 dibagi 1/5. Kita kali dari yang desimal terlebih dahulu. 0,2 kali 1,7, hati-hati kalau desimal. Kita perhatikan angka di belakang koma ada berapa. Ini hasilnya adalah 0,34 dibagi 1/5. Nah, 1/5 itu biar mudah, itu bisa kita rubah jadi desimal juga. 1 dibagi 5 itu adalah 0,2. 0,34 dibagi 0,2. Ini hasilnya adalah 1,7. Nah, itu adalah hasil pembahasan dari nomor 7. Kita bergeser ke soal nomor 8. Silakan video ini di pause untuk mencoba mengerjakan. Baik, Bu Maya bahas. Dalam ujian masuk universitas, setiap jawaban benar diberi skor 3, jawaban salah diberi skor negatif 1, dan tidak menjawab diberi skor 0. Jumlah soal yang diujikan ada 50. Dewi itu bisa menjawab 42 soal, 36 diantaranya benar. Jadi yang benar ada 36. Kalau gitu yang salah ada berapa? Nah, dia bisa menjawab 42, berarti yang salah ada 6, ya kan? Kita kalikan, yang benar dikali 3, yang salah dikali negatif 1. 36 dikali 3 itu adalah 108. 6 dikali negatif 1 itu negatif 6. Ini kita jumlahkan saja. 108 ditambah negatif 6 atau 108 dikurangi 6. 102 itu adalah skornya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Silahkan boleh kalian pause video ini untuk mencoba mengerjakan. Pak Ibnu memiliki lahan pertanian seluas 10 hektar. Seperempatnya ia tanami jagung. Bisa Bu Maya tulis di sini. Jagung itu seperempat bagian. Oke, kemudian singkong. Singkongnya ditanami 12%. Kemudian kacangnya ditanami 0,18 bagian. Kemudian padi di sini dia 2,1 hektar. Nah, yang ditanya adalah sisa luas lahan. Oh, kalau begitu kita harus tahu dulu jagung itu berapa hektar, singkong berapa hektar, kacang berapa hektar. Caranya gimana? Kita kalikan dengan luas lahan pertanian. Jagung berarti seperempat dikali 10. Seperempat dikali 10 itu 2,5 hektar. Singkong 12% dikali 10. 12% itu sama dengan 12/100. 12/100 dikali 10 nanti menghasilkan 1,2. Kacang 0,18 kita kalikan 10.
Nah, kalau 0,18 dikali 10, nanti komanya pindah bergeser satu langkah ke kanan menjadi 1,8. Padi 2,1 hektar, 2,1. Nah, terus ini gimana nih? Ini kita jumlah dulu nih. Ini adalah luas lahan yang telah digunakan. Ini kalian jumlah dari jagung 2,5 hektar tambah singkong 1,2 tambah kacang 1,8 dan padinya 2,1 itu menghasilkan 7,6 hektar lahan yang sudah ditanami. Nah, sisanya berapa? Nah, nek sisa berarti 10 dikurangi 7,6 hektar. 10 dikurangi 7,6 itu hasilnya adalah 2,4 hektar. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Silakan boleh kalian pause video ini terlebih dahulu untuk mencoba mengerjakan. Ya, dari soal nomor 10 diketahui bahwa Pak Ismet memiliki bisnis sampingan produksi sirup. Ia memiliki bahan 6,4 kg gula dan membeli tambahannya 4,5 kg gula. Kalau sudah punya 6,4 kok beli lagi, berarti bisa kita tulis seperti ini. 6/4 nanti ditambah dengan 4,5 kilo. Lalu ia menjualnya dalam kemasan botol, di mana setiap botol memerlukan 1/4 kg gula. Jadi dimasukkan dalam botol, masing-masing botol butuh 1/4. Berarti kalau dibahasakan matematika digimanain? Betul, dibagi 1/4. Nah, kita hitung ini nih. Jadikan pecahan biasa, ini berarti 25/4 ditambah 9/2. Pembagian pecahan boleh jadi perkalian, syaratnya itu yang belakang dibalik. 1/4 itu kalau dibalik jadi 4/1 atau jadi 4. Kemudian sebelah ini kita samakan penyebutnya nih, jadi 1/4 semua. Nah, yang 25 tetap, yang 11 ini 9, nanti berubah menjadi 18 dikali 4. Ini 4 boleh saya coret. Tinggal 25 ditambah 18. Itu adalah 43 botol. Selesai. Berikutnya nomor 11. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Silahkan di pause terlebih dahulu, dicoba dikerjakan di buku catatan, hati-hati dalam mengerjakannya. Baik, berikutnya adalah pembahasan soal nomor 11. Soal nomor 11 ini adalah operasi penjumlahan atau pengurangan, perkalian atau perpangkatan bentuk aljabar. Yang A, kita mulai dari A terlebih dahulu, yang nomor A. Kita harus menjumlahkannya dengan suku yang sejenis. Suku sejenis itu variabelnya sama. Jadi kalau min 5M, nanti kita jumlahkan dengan negatif 4M. Itu hasilnya adalah negatif 9M. 2N nanti dijumlahkan dengan negatif 11N. Ini hasilnya negatif 9N. Selesai sampai di situ. Jangan dijumlah ya, karena ini variabelnya berbeda. Yang B sekarang. Yang B. Nanti 4P, nanti kita jumlah dengan negatif 7. Berarti negatif 3P. Negatif 2Q, nanti kita jumlah dengan 8Q. Itu hasilnya adalah positif 6Q. 3 kita jumlahkan dengan negatif 11. Itu berarti negatif 8. Yang C sekarang. Nah, yang C ini karena ada pengurangan, hati-hati ketika kurungnya dibuka, negatifnya kita kalikan ke dalam terlebih dahulu. Jadi kita rubah jadi seperti ini. 3x min 1, gitu ya. Terus min dikali min 2 itu adalah positif 2x. Min dikali min 5 itu adalah positif 5. Baru kita jumlahkan. 3x tambah 2x itu 5x. Min 1 ditambah 5 itu positif 4. Yang D sekarang. Yang D kita kalikan masuk ke dalam, kali pelangi. 3 dikali 2 itu 6. K dikurangi 3 kali 3, 9. 2 dikali negatif 4K itu negatif 8K. 2 dikali 1 positif 2. Nah, kita operasikan 6K dengan negatif 8K. Itu adalah negatif 2K. Min 9 nanti ditambah dengan 2, negatif 7. Selesai. Yang E sekarang.
E, di sini depannya ada angka 2, kemudian ada perkalian R sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ini perpangkatan. Nulisnya gimana? R pangkat 5. Dipangkatkan 5. Kenapa 5? Karena perkaliannya nanti sebanyak 5 kali. F. 3 kali P kali P kali 4 kali A kali A kali A kali A. Angkanya kita kalikan terlebih dahulu. 3 kali 4 itu adalah 12. Lalu penulisan aljabar itu harus urut abjad. Jadi kita mulai dari A-nya. A-nya di sini ada 4 nih. Berarti nanti A pangkat 4. P-nya ada 2. Berarti nanti P pangkat 2. Hasil akhirnya 12. A pangkat 4. P pangkat 2. G. 9M pangkat negatif 2. Kalau pangkatnya negatif itu bisa kita tulis menjadi seperti ini. 9 dikali nanti jadi 1/1 per M pangkat 2. Atau boleh ditulis 9 per M kuadrat. Yang nomor H. Negatif 1,88A dikurangi 0,03B, maaf 1,88A dikurangi 0,03B ditambah 0,2A dikurangi 1,12B. Nanti yang variabel A kita jumlahkan. 1,88A ditambah 0,2A. Ini hasilnya adalah 2,08. 2,08 variabelnya adalah A. Negatif 0,03 dikurangi 1,12B. Nanti berarti minnya akan semakin lebih banyak minnya. Jadi tandanya negatif 1,15B. Ini jangan dikurangi ya karena variabelnya berbeda. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Silakan seperti biasa di pause terlebih dahulu. Nanti akan saya bahas. Sudah coba mengerjakan? Nomor 12 ya, diketahui P adalah 2, Q-nya negatif 1, R-nya negatif 3, tentukan nilai dari P pangkat 4. Kalau P pangkat 4 berarti P-nya diganti 2, dipangkatkan 4. Dikurangi 2 dikali Q-nya adalah negatif 1, ditambah 4, R-nya adalah negatif 3, dipangkatkan 3. Kita hitung. 2 pangkat 4 itu bukan 8 ya, bukan 2 kali 4, bukan, tetapi perkalian 2 sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu jawabannya adalah 16. Negatif 2 dikali negatif 1, nanti positif 2. Kemudian negatif 3 pangkat 3 itu artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3 itu 9, positif ya. 9 dikali negatif 3, negatif 27. Nah, 27 dikali 4 itu 108. Tandanya negatif 108. Kita jumlah 16 tambah 2 itu 18. 18 dikurangi 108 itu negatif 90. Nomor 13, tentukan bentuk aljabar yang menyatakan luas dan keliling bangun berikut ini. Ya, ini adalah bangun datar yang kita tahu. A persegi. Luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Gitu kan? A sisinya dalam soal adalah 2x, nanti dikali dengan 2x. 2 dikali 2 itu adalah 4, x dikali x adalah x pangkat 2. Kemudian yang keliling. Keliling persegi itu berarti 4 kali sisi. Sisinya adalah 2x. Berarti apa nih? 8x. Yang nomor B. Nah, untuk layang-layang itu hanya luasnya saja ya, tidak dengan keliling Kumaya Ralat. Untuk layang-layang kita mencari luas layang-layang. Apa rumusnya? D1 kali D2 dibagi 2. Kita masukkan diagonal pertamanya 2P, diagonal keduanya 13Q dibagi 2. Nah, ini duanya boleh saya coret gitu ya. Nanti tinggal kita tulis 13PQ. Berikutnya soal nomor 14, silakan boleh di pause terlebih dahulu. Sudah dicoba ya, kita 14A. Negatif 21M ditambah 6N dibagi 3/5. Kelihatannya sulit, tapi kita akan buat mudah. Negatif 21M ditambah 6N. Ada pembagian, boleh kita jadikan perkalian. Syaratnya apa? Pecahan yang belakang kita balik menjadi 5/3. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kita kalikan pelangi.
min 21M nanti dikali 5/3, yang 6N dikali 5/3 juga. Hasilnya min 21M dikali 5/3, nanti min 21 dibagi 3, itu negatif 7M. Negatif 7M dikali 5, negatif 35M. Ditambah 6 dibagi 3 itu 2, berarti 2N. 2N kali 5, 10N. Cukup mudah ya, kita lanjut ke yang nomor B, ini dalam bentuk pecahan. Sama seperti aljabar sebelumnya, kalau penjumlahan nanti yang variabelnya sama atau yang sejenis kita operasikan. Ini Bu Maya tulis terlebih dahulu. 2/3P berarti nanti dioperasikan dengan negatif 1/9P. Ditambah 1/4 nanti dioperasikan dengan 3/6. Kalau pecahan gimana? Disamakan penyebutnya. 3 dan 9 kita samakan menjadi 1/9 KPK-nya. Berarti kalau yang pertama 2/3 nanti masing-masing dikali 3 ini berubah menjadi 6/9. Ini 1/9. 1/4 dan 1/6 kita samakan penyebutnya, bukan 24 ya, kita paling kecilnya 12. 4 berarti dikali 3, yang 6 nanti dikali 2, seperti ini. 6/9P dikurangi 1/9P itu adalah 5/9P. Ditambah 3/12 ditambah 6/12, 9/12. Ini boleh kita sederhanakan kembali. Ini 9 bagi 3, 12 bagi 3, 4. Saya tulis di sini 3/4. Baik, kita ke soal yang terakhir, nomor 15. Silakan dibaca terlebih dahulu, di pause videonya dan dicoba mencari jawabannya. Baik, ini adalah besaran ya. Jadi kalau dalam soal besaran itu anak-anak harus menghafal banyak rumus ya. Beberapa yang ada di LKS seperti kecepatan, atau mungkin luas bangun datar, atau volume bangun datar. Bisa juga menghafalkan misalnya rumus volume debit, rumus debit air, atau juga mungkin ada nanti rumus-rumus yang lain. Nah, kita coba yang A. Jarak yang ditempuh setelah berjalan A menit dengan kecepatan 60 menit per menit. 60 meter per menit. Nah, ini berarti rumus apa toh? Oh, ini berarti rumus kecepatan. Boleh kalian menggunakan bantuan rumus kecepatan itu pakai segitiga ya. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Nah, yang ditanya adalah jarak. Maka nanti adalah kecepatan dikali waktu. Perhatikan di satuan kecepatan. Kecepatan meter per menit. Waktunya menit, berarti ini udah sesuai nih. Kalau biasanya kan kita kilometer per jam tuh. Kalau kilometer per jam nanti waktunya harus dirubah menjadi jam. Tapi karena ini adalah meter per menit, maka waktunya kita tulis tetap A saja, A menit. Kecepatannya dalam soal adalah 60 meter per menit. Satuannya tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Dikali waktunya adalah A. Berarti 60 kali A, 60 A. Kalau jarak satuannya apa? Meter. Lanjut yang B. Bunita berbelanja di pasar. Dia membeli 4 keranjang apel dan 3 keranjang jeruk. Nyatakan total belanjaan Bunita. Untuk soal ini kita harus memisalkan. Misal, X itu adalah belanjaan 4 keranjang apel, berarti X-nya adalah yang keranjang apel. X itu untuk keranjang apel, Y itu untuk keranjang jeruk. Jadi kalau misalnya 4 keranjang apel dan 3 keranjang jeruk, tulisnya gimana? 4 keranjang apel, 4X, ditambah 3 keranjang jeruk, 3Y. Nah, ini adalah total belanjaan Bunita dalam bentuk aljabar. Baik anak-anak, kita sudah selesai membahas 15 nomor. Semoga dari 15 nomor itu bisa memberikan pencerahan kepada kalian untuk mempersiapkan diri nanti di soal PTS hari Selasa minggu depan. Semoga nanti diberi kesuksesan dan kemudian dalam mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.